Jumpa kembali di Terus Terang, channel yang mengupas fakta-fakta menarik dan menakjubkan tentang sebuah negara atau peradaban sejarah manusia yang belum kalian ketahui. Kami telah mempersiapkan beberapa informasi menarik yang akan dikupas secara terus terang. Simak ulasan video ini dari awal hingga akhir agar tak ketinggalan informasi menarik yang satu ini. Sebelum lanjut, support channel Terus Terang dengan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Ilmuwan identik dengan seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Tidak sedikit rupanya, orang-orang yang bergelut dengan ilmu pengetahuan, kemudian mendapatkan hidayah untuk bisa menerima kebenaran Al-Quran. Paham filsafat itu baik, yang tidak baik adalah menempatkannya di atas segalanya. Seorang filosof adalah dia yang mencari kebenaran, keutuhan, keharmonisan, dan kedamaian dengan caranya. Dengan kelurusannya mereka menemukan resonansi, angka-angka, etika dan estetika yang dengan sendirinya harmonis dengan sifat dan sikapnya. Dengan itu, lahirlah para ilmuwan mengagumkan. Beberapa tahun terakhir ini frekuensi menjadikan Al-Quran sebagai narasumber diskusi, kajian, dan riset di kalangan ilmuwan non-Islam semakin meningkat. Salah satu kekaguman ilmuwan non-Islam terhadap Al-Quran ialah banyaknya ayat tentang sains, terutama yang bertalian dengan bidang ilmunya. Malah di antara mereka ada yang menyesal, mengapa tidak sejak mahasiswa memiliki Al-Quran. Berikut ini beberapa ilmuwan yang akhirnya memeluk Islam gara-gara penelitian ilmiah yang mereka lakukan. Yang pertama adalah Maurice Bucaille. Maurice Bucaille dikenal sebagai ilmuwan yang meneliti jasad Fir'aun. Ia merupakan ahli bedah asal Prancis yang lahir pada 19 Juli 1920. Maurice Bucaille kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian tentang mumi. Hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsem untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya? Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun di Al-Quran bahwa dia mati karena ditelan ombak. Bucaille kemudian merilis laporannya yang berjudul Les Momies des Pharaons et la Médecine, Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun. Kabarnya, setelah mencari riwayat di berbagai kitab termasuk Taurat dan Injil, Bucaille beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan autopsi Muslim dan diberitahu mengenai ayat-ayat Al-Quran. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka, untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim, berserah diri." Quran Surah Yunus ayat 90. Mengapa baru sekarang, kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan? Quran Surah Yunus ayat 91. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92. Ayat tersebut telah menyentuh hati Bucaille hingga ia menjadi seorang mualaf. Yang kedua adalah Jacques Cousteau. Seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Prancis. Suatu hari, seorang ahli kelautan bernama Jacques Cousteau melakukan penelitian di dasar laut untuk Discovery Channel. Ia menelusuri fenomena bawah laut di Cenote Angelita, Meksiko. Saat melakukan penyelaman, ia dikejutkan dengan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Dia menemukan air tawar di antara air laut yang asin. Penemuan itu membuatnya takjub. Bagaimana mungkin air tawar bisa berada terpisah dalam air laut yang asin? Tetapi itulah kenyataan yang dia temukan di dalam laut. Rasa ingin tahunya yang besar membuat Cousteau kembali menyelam lebih dalam lagi. Ia menyaksikan fenomena alam yang lebih mengejutkan lagi. Betapa tidak?
Ia melihat ada sungai di dasar lautan. Sungai di bawah laut itu ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Para peneliti menyebut fenomena itu sebagai lapisan hidrogen sulfida. Tapi tampak seperti sungai? Yang menjadi tanda tanya para ahli, mengapa air yang mengalir di sungai bawah laut itu rasanya tawar? Sesungguhnya, sekitar 14 abad lalu, Al-Quran telah menjelaskan fenomena itu. Simak saja surah Al-Furqan, 25, ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan barat yang tidak tembus. Fenomena unik dan aneh itu juga telah disebutkan dalam surah Ar-Rahman, 55, ayat 19-21, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu, di antara kedua ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ketiga, Fidelma Oleari. Dr. Fidelma Oleari mendapatkan penghargaan Woman of Spirit tahun 2012. Ia adalah seorang profesor biologi di Universitas St. Edward di Austin, Texas, Amerika Serikat. Fidelma merupakan ahli neurologi yang berasal dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Ia mendapatkan hidayah ketika meneliti saraf otak manusia. Satu hal yang membuat dia terpukau adalah ketika mengetahui bahwa terdapat beberapa urat syaraf manusia yang tidak dimasuki darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah agar bisa berfungsi secara normal. Setelah mengadakan penelitian dengan seksama dan memakan waktu yang lama, Dr. Fidelma akhirnya mendapati kenyataan bahwa urat-urat syaraf di otak itu tidak dimasuki darah kecuali bila seseorang sedang sholat, yakni ketika posisi sujud. Ternyata urat syaraf itu memerlukan darah hanya beberapa saat saja, yakni ketika seseorang sholat. Setelah penelitian itu, Dr. Fidelma mencari tahu tentang Islam, lewat buku-buku keislaman dan diskusi dengan rekan-rekannya yang muslim. Dan akhirnya, dengan kesadaran penuh, Dr. Fidelma mengikrarkan keislamannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang keempat adalah Profesor William. Pada sebuah penelitian ilmiah yang diberitakan oleh sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologists, menyebutkan bahwa sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor William Brown yang melakukan penelitian terhadap tumbuhan mendapatkan suara halus yang keluar dari sebagian tumbuhan yang tidak biasa didengar oleh telinga biasa. Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam dengan sebuah alat perekam tercanggih yang pernah ada. Dari alat perekam itu, getaran ultrasonik kemudian diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor. Dengan teknologi ini, getaran ultrasonik tersebut dapat dibaca dan dipahami karena suara yang terekam menjadi terlihat pada layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Akhirnya, para ilmuwan tersebut bisa menyaksikan gelombang elektrik optik itu berulang kali dari 1000 kali dalam 1 detik. Setelah mendapatkan hasilnya, Profesor William Brown yang memimpin para pakar sains untuk mengkaji fenomena tersebut mengisyaratkan bahwa tidak ada penafsiran ilmiah atas fenomena tersebut. Padahal Profesor William Brown dan pihaknya telah menyerahkan hasil penelitian mereka kepada universitas-universitas serta pusat-pusat kajian di Amerika dan Eropa. Tetapi semuanya tidak sanggup menafsirkan fenomena tersebut, bahkan semuanya tercengang tidak tahu harus berpendapat apa tentang fenomena itu. Pada kesempatan yang terakhir, fenomena tersebut dihadapkan dan dikaji oleh para pakar dari Britania. Di antara mereka ada seorang ilmuwan Muslim yang berasal dari India. Setelah 5 hari mengadakan penelitian dan pengkajian, ternyata para ilmuwan tersebut angkat tangan. Lebih mengejutkan lagi adalah getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam, yang menggambarkan garis-garis kemudian membentuk lafaz Allah dalam layar. Ilmuwan Muslim tersebut mengatakan, "Kami umat Islam tahu tafsir dan makna dari fenomena ini bahkan semenjak 1400 tahun yang lalu." Para ilmuwan Amerika Serikat dan tim peneliti Inggris yang mendengar ucapan itu tersentak dan meminta dengan sangat untuk menunjukkan tafsir dan makna dari fenomena itu. Kemudian ilmuwan Muslim tersebut segera membacakan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Isra, ayat 44. "Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah."
Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Tidaklah lain suara denyutan itu, melainkan lafaz Allah sebagaimana yang tampak pada layar monitor. Keheningan dan keheranan menghiasi aula, di mana para ilmuwan muslim tersebut berbicara. Ini adalah salah satu mukjizat di antara sekian banyak mukjizat agama Islam. Segala sesuatu bertasbih memuji Sang Pencipta. Itulah beberapa fakta menarik tentang kejadian-kejadian nyata di luar nalar manusia. Dan tentunya masih banyak fakta menakjubkan lainnya yang ternyata dibuktikan dalam kitab Al-Quran. Bahkan sejak berabad-abad yang lalu seluruh isi alam semesta sudah ada di dalam Al-Quran dan menjadi pedoman umat muslim di seluruh dunia. Sekian ulasan tentang fakta unik dari seluruh dunia. Dan masih banyak info-info menarik yang belum terungkap dan faktanya masih menjadi rahasia hingga saat ini. Jika suka, support channel Terus Terang agar terus berkembang dengan tekan tombol like dan sebarkan video Terus Terang ke semua orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, mari kita berdiskusi, dan sampaikan saran kalian untuk video selanjutnya di kolom komentar. Sampai jumpa di video Terus Terang selanjutnya.